Pernahkah Anda melihat tanaman tomat Anda berbunga lebat, tapi buahnya tak kunjung muncul? Atau mentimun Anda menguning terus-menerus tanpa sebab yang jelas? Di internet, Anda akan langsung menemukan ratusan solusi ajaib. Mulai dari meneteskan yodium, memberi pupuk ragi, hingga menyemprotkan susu. Seolah-olah semua yang Anda butuhkan untuk panen melimpah sudah tersedia di kotak P3K dan dapur Anda. Tapi, mana yang benar-benar efektif, dan mana yang hanya membuang-buang waktu serta bahan-bahan berharga? Kami memutuskan untuk mengakhiri spekulasi ini. Dalam video ini, kami akan melakukan investigasi mendalam dan membongkar mitos-mitos berkebun yang paling populer. Kami menggunakan kelompok tanaman kontrol dan menguji 20 resep rumahan paling terkenal. Anda akan terkejut mengetahui mana saja yang tidak hanya tidak berguna, tetapi juga bisa merusak kebun Anda. Baiklah, mari kita mulai sesi pembongkaran mitos pertanian kita. Dan di urutan pertama, kita punya raja mitos berkebun. Yodium untuk melipat gandakan buah. Anda pasti pernah mendengar saran ini. Cukup teteskan 2 atau 3 tetes yodium ke seember air. Semprotkan pada tanaman tomat, dan buah akan melimpah ruah. Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, bukan? Argumen yang sering diusung adalah, yodium itu mikronutrien penting, yang konon katanya bisa merangsang metabolisme tanaman dan mendorong pembentukan buah yang lebih banyak. Kami memutuskan untuk mengujinya dalam praktik. Kami menyiapkan 2 kelompok percobaan tomat dari varietas yang sama, yang tumbuh dalam kondisi yang identik. Kelompok pertama kami perlakukan dengan larutan ajaib itu. 3 tetes yodium yang biasa dijual di apotek, dicampur dalam 10 liter air. Pengaplikasiannya kami lakukan pada daun, seperti yang disarankan di internet, setiap 2 minggu sekali. Sementara itu, kelompok kedua, kelompok kontrol, kami hanya menyiramnya dengan air biasa. Awalnya, tidak ada perbedaan yang terlihat. Kedua kelompok berbunga dengan tingkat yang serupa. Namun, setelah beberapa minggu, kami mulai melihat perubahan yang mengkhawatirkan, khususnya pada kelompok pertama, kelompok yang diberi yodium. Daun pada tanaman yang diolah mulai terlihat kusam dan layu. Bahkan beberapa di antaranya mulai menguning di bagian tepinya. Pertumbuhan jelas melambat secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dan yang terpenting, jumlah buah yang terbentuk bukan hanya tidak bertambah, malah berkurang. Apa penyebabnya? Sederhana saja. Yodium memang dibutuhkan tanaman, tetapi dalam dosis mikroskopis, dosis yang sangat-sangat kecil. Dosis 2-3 tetes ke dalam seember air itu sudah merupakan overdosis besar yang bersifat toksik. Tanaman mengalami stres kimiawi, dan jika disiramkan ke akar, bisa menyebabkan akar terbakar. Tanaman tidak lagi fokus pada pembungaan dan pembuahan. Ia menghabiskan seluruh tenaganya untuk bertahan hidup. Kesimpulan kami, mitos nomor 1 ini adalah mitos yang berbahaya. Penggunaan yodium dengan dosis yang Anda temukan di internet tidak akan melipat gandakan buah, melainkan menekan pertumbuhan tanaman dan mengurangi potensi hasil panen Anda. Jangan ambil risiko dengan tanaman tomat Anda demi mengikuti saran yang sangat meragukan seperti itu. Mari kita beralih ke mitos kedua dalam daftar populer kita. Ragi sebagai stimulan pertumbuhan serbaguna. Resep eliksir ini sudah menyebar luas dari satu forum berkebun ke forum lainnya. Cukup ambil sebungkus ragi, tambahkan sedikit gula, larutkan dalam air hangat, biarkan sebentar hingga aktif, lalu siramkan ke semua tanaman Anda. Mereka menjanjikan pertumbuhan akar yang luar biasa, masa daun hijau yang lebat, dan sebagai hasilnya, panen yang melimpah. Sekilas, logikanya memang masuk akal. Ragi adalah jamur hidup yang menghasilkan vitamin B dan fitohormon yang seharusnya dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Untuk eksperimen kami menggunakan bibit cabai. Kami membaginya lagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok disiram dengan larutan ragi ini setiap 10 hari sekali.
Sedangkan kelompok kedua, kelompok kontrol, disiram dengan air biasa. Awalnya efeknya bahkan sempat memberi kami harapan. Bibit cabai dari kelompok ragi ini memang terlihat tumbuh sedikit lebih aktif dan daunnya pun tampak sedikit lebih gelap. Kami bahkan sempat berpikir, apakah mitos ini akan terbukti benar? Namun, hal yang paling menarik justru mulai terlihat setelah sebulan. Bibit yang kami siram dengan ragi justru mulai tampak lebih buruk. Tumbuhnya memanjang, batangnya menjadi lebih tipis, dan daunnya memucat. Sementara itu, kelompok kontrol berkembang dengan stabil, tetap kokoh dan sehat. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, disinilah letak jebakan utamanya. Saat masuk ke tanah, jamur ragi mulai berkembang biak dengan sangat aktif. Dan untuk kelangsungan hidupnya, mereka seperti organisme hidup lainnya, membutuhkan nutrisi, dan mereka mulai rakus menyerap kalium dan kalsium dari tanah. Artinya, bukannya memberi nutrisi pada tanaman, kita malah menanam jutaan pesaing yang kelaparan di samping mereka. Akibatnya, tanaman mengalami defisiensi akut unsur-unsur penting yang bertanggung jawab untuk kekuatan batang dan perkembangan sistem akar. Kesimpulan, pemberian ragi sebagai pupuk adalah mitos yang justru memberikan efek sebaliknya. Anda bukannya memupuk, melainkan menguras nutrisi tanah, sehingga tanaman kekurangan kalium dan kalsium. Lonjakan pertumbuhan sesaat akan digantikan oleh kelaparan dan melemahnya bibit tanaman. Resep ini layak dibuang ke tempat sampah. Mitos ketiga, aspirin untuk kekebalan tanaman. Kisah ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Konon, aspirin, atau lebih tepatnya asam asetil salisilat, bekerja seperti vaksin bagi tanaman. Cukup semprotkan pada tomat atau mentimun Anda, dan tanaman itu konon akan mengaktifkan mekanisme pertahanan internal, menjadikannya kebal terhadap penyakit jamur seperti busuk daun, Phytophthora, atau embun tepung. Dasar teorinya memang ada. Asam salisilat adalah hormon tumbuhan alami yang berperan dalam respons kekebalan. Kami memutuskan untuk menguji apakah tablet aspirin yang dijual di apotek bisa menyulap tomat biasa menjadi pahlawan super. Seperti sebelumnya, kami siapkan 2 kelompok tanaman. 1 kelompok secara rutin kami semprot setiap 1,5 hingga 2 minggu sekali menggunakan larutan aspirin. 1 tablet untuk 5 liter air. Kelompok kedua kami biarkan tanpa dukungan medis apapun. Kami sengaja menciptakan kondisi ideal di rumah kaca untuk pertumbuhan jamur, kelembapan yang sedikit tinggi dan sistem ventilasi yang tidak begitu sempurna. Apa yang kami temukan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ketika saatnya tiba, tanda-tanda awal busuk daun, Phytophthora, muncul pada kedua kelompok tanaman, hampir bersamaan. Vaksinasi aspirin ini tidak memberikan perlindungan yang terlihat pada tanaman kami. Lebih parahnya lagi, pada daun kelompok yang disemprot, setelah tetesan air mengering, ada bintik-bintik keputihan yang nyaris tak terlihat. Jika konsentrasinya terlalu tinggi, bintik-bintik ini bahkan bisa menyebabkan luka bakar. Jadi, di mana letak kesalahannya? Pertama, asam asetilsalisilat dari tablet tidak sepenuhnya sama dengan hormon murni yang diproduksi oleh tanaman itu sendiri. Kedua, meskipun ada sedikit stimulasi yang terjadi, efeknya terlalu tidak signifikan untuk melawan infeksi nyata. Pencegahan penyakit tanaman yang sebenarnya adalah melalui penyiraman yang tepat, sirkulasi udara yang baik, dan tanah yang sehat, bukan dengan menyemprotkan larutan tablet. Kesimpulan kami, aspirin untuk kekebalan tanaman ini sebagian besar hanyalah efek placebo bagi si pemilik kebun. Anda merasa melakukan sesuatu dan percaya itu membantu, padahal Anda hanya membuang-buang waktu dan aspirin. Mitos ini berhasil kami patahkan. Mitos keempat, dan yang paling manis dari semuanya, gula untuk buah manis. Logika di balik tips ini terdengar sangat meyakinkan. Ingin tomat, semangka, atau stroberi yang manis? Berikan saja mereka gula.
Para pakar internet menyarankan, baik itu menaburkan gula pasir di sekitar tanaman atau menyiraminya dengan air gula. Konon, akar akan menyerap glukosa ini dan langsung mengirimkannya ke buah, membuatnya semanis madu. Untuk eksperimen ini, kami memilih stroberi. Satu bedeng kami siram secara teratur, seminggu sekali, dengan larutan gula. 1 sendok makan gula per liter air. Bedeng sebelahnya sebagai kontrol hanya mendapat air biasa. Kami menunggu sampai buah matang dan melakukan uji rasa buta. Lalu, bagaimana hasilnya? Tidak ada perbedaan rasa sama sekali. Stroberi dari kedua bedeng sama manisnya, yang lebih bergantung pada jumlah paparan sinar matahari dan penyiraman yang tepat waktu. Tidak ada satupun pencicip yang bisa menentukan stroberi mana yang tumbuh dengan diet gula. Namun itu belum semuanya. Kami juga menemukan hal lain. Pada bedeng yang kami siram dengan gula, muncul jauh lebih banyak semut. Sirup manis itu menarik mereka dari seluruh area kebun. Dan seperti yang kita tahu, di mana ada semut, di situ ada kutu daun. Mari kita pahami mengapa metode ini tidak berhasil. Tanaman memang menggunakan gula sebagai sumber energi, namun mereka tidak menyerapnya langsung dalam bentuk siap pakai dari tanah melalui akar. Mereka memproduksinya sendiri melalui proses fotosintesis, menggunakan cahaya, air, dan karbon dioksida. Ketika Anda menuangkan gula ke tanah, Anda tidak sedang memberi makan tanaman. Anda justru memberi makan mikroorganisme tanah, jamur, dan seperti yang terjadi pada kami, menarik hama. Dalam kasus terburuk, kelebihan gula bahkan dapat mengganggu fungsi sistem akar. Kesimpulan kami, mitos tentang pemberian gula agar buah manis itu benar-benar omong kosong. Rasa sayur dan buah Anda bergantung pada varietas, paparan sinar matahari, dan teknik pertanian yang tepat, bukan dari isi tempat gula Anda. Metode ini tidak hanya tidak berguna, tetapi juga dapat menimbulkan masalah tambahan berupa hama. Nah, sekarang kita bahas momok utama bagi para petani tomat. Penyakit busuk daun, atau sering disebut Phytophthora. Ini tentang mitos nomor 5, susu dan whey sebagai obat ajaib untuk mengatasi serangan penyakit ini. Saran ini sudah diwariskan turun-temurun. Resepnya pun beragam. Ada yang menganjurkan mengencerkan susu dengan air. Ada juga yang langsung memakai whey susu. Kadang ditambahi sedikit yodium, katanya biar efeknya lebih mantap. Konon, alasannya adalah bakteri asam laktat akan membentuk lingkungan yang tidak cocok bagi jamur di permukaan daun. Lalu, lapisan lemak dari susu itu dipercaya bisa secara fisik menghalangi spora Phytophthora untuk tumbuh atau berkecambah. Kami pun memutuskan untuk menguji sendiri metode warisan ini di kondisi lapangan yang sesungguhnya. Kami menyiapkan 2 bedengan tomat di lahan terbuka. Kebetulan, cuaca saat itu sangat lembab, kondisi yang ideal bagi Phytophthora untuk berkembang biak. Bedengan pertama, kami semprot dengan larutan whey susu dan air. Perbandingan 1:10 secara rajin setiap kali habis hujan. Sedangkan bedengan kedua yang menjadi kontrol, kami biarkan saja, hanya berharap pada imunitas alami si tanaman. Lalu, apa yang terjadi? Nah, ternyata Phytophthora itu sayangnya tidak membaca forum-forum petani atau tips-tips di internet. Penyakit ini menyerang kedua bedengan dan kecepatan penyebarannya pun hampir sama. Perlindungan ala susu kami sama sekali tidak mampu menghentikan penyakit ini. Daun-daun tomat menghitam dengan cepat, dan kami terpaksa segera menggunakan fungisida yang memang sudah terbukti dan direkomendasikan untuk menyelamatkan setidaknya sebagian kecil dari panen kami. Nah, mari kita bedah kenapa sih metode ini tidak bekerja. Pertama, bakteri asam laktat di permukaan daun itu sangat tidak awet. Hujan deras sedikit saja atau bahkan embun pagi yang tebal sudah cukup untuk membilasnya tanpa sisa. Kedua, lapisan pelindung yang katanya mujarab itu hanyalah mitos belaka.
Lapisan yang terbentuk sangat tipis dan tidak stabil, jadi mana mungkin bisa jadi penghalang serius bagi spora jamur yang agresif. Lebih parahnya lagi, susu dan whey itu kan protein, yang justru merupakan media tumbuh yang sangat baik. Jadi, alih-alih melindungi dari Phytophthora, Anda justru berisiko memicu perkembangan jamur-jamur lain di daun, misalnya jamur jelaga. Kesimpulan, menggunakan susu dan whey untuk melawan Phytophthora itu hanya ilusi belaka, alias menipu diri sendiri. Metode ini sama sekali tidak memberikan perlindungan yang efektif. Pencegahan yang sesungguhnya terhadap Phytophthora adalah dengan menerapkan agroteknik yang tepat dan benar. Apabila kondisi memang sulit atau risiko tinggi, maka gunakanlah fungisida khusus yang memang dirancang untuk itu. Bukan malah memakai produk-produk yang ada di kulkas. Baiklah, mari kita bahas. Mitos ke-6, kulit pisang sebagai sumber kalium super. Saran ini sangat populer di kalangan penggemar pertanian organik. Anda pasti pernah melihat video di mana para blogger dengan antusias mengubur kulit pisang di bawah mawar, tomat, atau cabai. Mereka mengklaim bahwa ini adalah pupuk kalium alami yang luar biasa dan gratis. Sangat penting untuk pembungaan dan pembuahan. Beberapa bahkan melangkah lebih jauh. Mereka mengeringkan kulitnya, menggilingnya menjadi bubuk, atau membuat rendaman untuk menyiram tanaman. Kami memutuskan untuk mencari tahu seberapa besar sebenarnya manfaat dari kulit-kulit kuning ini. Untuk eksperimen, kami memilih beberapa semak mawar. Di bawah satu kelompok mawar, kami mengubur kulit pisang segar, seperti yang disarankan dalam sebagian besar instruksi. Di bawah kelompok kedua, kami menaburkan bubuk dari kulit yang sudah dikeringkan. Dan kelompok ketiga, sebagai kelompok kontrol, tumbuh tanpa tambahan pisang apapun. Kami mengamati mereka sepanjang musim berbunga. Jujur saja, hasilnya tidak mengejutkan kami. Ketiga kelompok mawar tersebut berbunga dengan cara yang sama persis. Tidak ada ledakan warna yang dijanjikan oleh para pendukung pemupukan pisang. Tidak kami lihat pada dua kelompok pertama. Ukuran bunga, jumlahnya, durasi mekarnya, semuanya dalam batas normal untuk varietas tersebut, tanpa ada penyimpangan apapun. Lalu, apa masalahnya? Ya, kulit pisang memang mengandung kalium. Namun, ada 2 poin penting. Pertama, kandungannya tidak terlalu banyak, jauh lebih sedikit dibandingkan pupuk kalium paling sederhana sekalipun, seperti abu kayu. Kedua, dan ini yang terpenting, agar kalium tersebut bisa diserap oleh tanaman, kulit pisang harus benar-benar terurai, membusuk. Proses ini di dalam tanah memakan waktu berbulan-bulan. Ketika Anda mengubur kulit pisang segar, pada dasarnya Anda menanam bom waktu yang mungkin baru akan berefek pada musim berikutnya. Selama proses pembusukan, kulit pisang bisa menarik hama dan bahkan memicu pertumbuhan bakteri pembusuk. Kesimpulan, kulit pisang sebagai sumber kalium adalah mitos dengan efektivitas yang sangat rendah. Manfaat langsungnya hampir tidak ada. Jauh lebih mudah dan terpercaya untuk menggunakan abu kayu biasa atau pupuk mineral khusus sebagai sumber kalium. Sedangkan kulit pisang lebih baik dimasukkan ke tumpukan kompos, di mana seiring waktu, ia akan benar-benar menjadi bagian dari pupuk yang bermanfaat. Mari kita bahas mitos ke-7. Ampas kopi untuk menggemburkan tanah dan mengusir hama. Para pecinta kopi, dengar ini. Internet mengklaim bahwa ampas kopi bekas Anda jangan dibuang. Konon, ini adalah ramuan ajaib 3 dalam 1. Pertama, katanya membuat tanah lebih gembur dan berudara. Kedua, mengasamkan tanah, yang baik untuk hortensia atau blueberry. Dan ketiga, baunya bisa mengusir hama seperti siput, bekicot, bahkan semut. Kami mengumpulkan cukup banyak ampas kopi kering dan memutuskan untuk menguji ketiga klaim ini. Untuk menguji efek penggemburan, kami mencampurkan ampas kopi ke tanah di satu petak wortel, sementara petak di sebelahnya dibiarkan sebagai pembanding. Untuk menguji efek pengusir hama, kami menaburkan ampas kopi melingkar di sekitar beberapa rumpun tanaman hosta yang memang sangat disukai siput.
Apa hasil yang kami dapatkan? Mari kita mulai dengan kegemburan tanah. Setelah beberapa kali penyiraman, ampas kopi di dalam tanah justru memadat menjadi kerak yang keras. Ini malah menghambat sirkulasi udara ke akar. Efeknya, persis kebalikan dari yang dijanjikan. Mengenai pengasaman, ya, ampas kopi segar memang bersifat asam. Tetapi setelah digunakan, keasamannya praktis menjadi netral. Untuk mengubah keasaman tanah secara signifikan, Anda tidak butuh kiloan, melainkan bertonton. Dan terakhir, hama. Siput dan bekicot dengan cueknya merangkak melewati penghalang kopi kami. Mereka terus melahap daun hosta dengan lahap. Baunya sama sekali tidak membuat mereka gentar. Mengapa ini terjadi? Ampas kopi adalah partikel organik yang sangat halus. Dalam keadaan kering, mirip debu, dan saat basah, akan menggumpal seperti semen. Ini tidak menciptakan struktur tanah, melainkan menyumbat pori-pori tanah. Sedangkan untuk baunya, bagi hidung hama yang peka itu, ternyata tidak semengerikan yang kita kira. Satu-satunya manfaat nyata dari ampas kopi adalah dekomposisi lambatnya menjadi kompos. Tetapi untuk itu ia harus dicampur dalam jumlah yang sangat sedikit dan diaduk rata dengan bahan organik lainnya. Kesimpulan, ampas kopi sebagai solusi serbaguna untuk kebun atau taman adalah mitos yang sangat dilebih-lebihkan. Ini tidak menggemburkan tanah, justru memadatkannya. Hampir tidak memengaruhi keasaman tanah dan tidak mengusir hama. Penggunaan terbaiknya adalah di tumpukan kompos, bukan di petak tanaman Anda. Mitos ke-8 dalam koleksi kami yang akan kita bongkar hari ini adalah cangkang telur sebagai sumber kalsium. Nasihat ini sudah ada sejak dulu kala. Setiap pekebun atau ibu rumah tangga tahu, jangan buang cangkang telur. Kumpulkan, keringkan, haluskan, lalu taburkan di bedeng kebun. Terutama untuk tanaman tomat, untuk menyelamatkannya dari busuk ujung buah. Karena busuk ujung buah memang disebabkan oleh defisiensi kalsium. Kedengarannya semua logis, cangkang telur kaya akan kalsium karbonat, kita masukkan ke tanah. Tanaman menyerapnya, masalah pun teratasi. Kami dengan tekun mengumpulkan cangkang telur sepanjang musim dingin. Sebagian kami haluskan hingga menjadi bubuk menggunakan penggiling kopi. Sementara sebagian lagi hanya kami tumbuk kasar di lumpang hingga menjadi remahan kecil. Untuk satu kelompok tomat, kami menaburkan tepung ini saat penanaman. Untuk kelompok kedua, kami berikan potongan yang lebih besar. Kelompok ketiga, sebagai kontrol, tumbuh tanpa cangkang telur. Dan kami pun menunggu. Hasilnya sebenarnya sudah bisa diprediksi oleh setiap agronom. Namun mungkin akan mengejutkan banyak pekebun rumahan. Busuk ujung buah, meskipun dalam jumlah sedikit, muncul pada buah dari ketiga kelompok. Kami tidak menemukan perbedaan berarti antara tanaman yang dipupuk dengan cangkang telur dan kelompok kontrol. Tanaman-tanaman itu sama sekali tidak merasakan manfaat dari pupuk tambahan kami. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Cangkang telur memang hampir murni kalsium karbonat. Namun, ini adalah senyawa kimia yang sangat keras dan sangat stabil. Agar bisa terurai di tanah dan berubah menjadi bentuk yang dapat diserap oleh akar tanaman, dibutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Bahkan cangkang telur yang sudah dihaluskan menjadi bubuk, sekalipun akan tetap berada di tanah sebagai beban mati untuk waktu yang sangat lama. Ketika Anda melihat tanda-tanda defisiensi kalsium pada tomat Anda, mereka membutuhkan bantuan saat itu juga, di sini dan sekarang. Mereka membutuhkan kalsium yang cepat larut dan mudah diserap, misalnya dalam bentuk larutan kalsium nitrat. Kesimpulan, cangkang telur sebagai sumber kalsium darurat adalah mitos yang sama sekali tidak berguna. Pupuk ini melepaskan nutrisi dengan kecepatan yang sangat lambat, sehingga hasil panen Anda tidak akan sempat merasakannya. Satu-satunya penggunaan cangkang telur yang masuk akal adalah sebagai tambahan dalam kompos selama beberapa tahun, atau sebagai komponen pelonggar tanah dalam media tanam semai. Namun, untuk mengatasi busuk ujung buah,
cangkang telur sama sekali tidak akan menyelamatkan Anda. Inilah mitos ke-9 yang seringkali kita temukan di kotak P3K nenek. Mengoleskan cairan antiseptik hijau pada luka potongan tanaman. Praktik ini sangat populer saat memangkas pohon, semak belukar, atau misalnya ketika membuang tunas air pada tomat. Logikanya sederhana, jika cairan antiseptik hijau bisa membersihkan luka lecet di lutut anak-anak, maka seharusnya ia juga bisa mensterilkan luka pada tanaman, melindunginya dari infeksi, jamur, dan bakteri. Murah, manjur, dan selalu tersedia. Kami memutuskan untuk menguji teori ini pada pohon apel saat pemangkasan musim semi. Kami membuat beberapa potongan dengan diameter yang sama. Satu potongan kami olesi dengan cairan antiseptik hijau. Yang kedua, kami berikan salep penutup luka tanaman khusus, sesuai dengan aturan agronomi. Dan potongan ketiga kami biarkan tanpa perlakuan sama sekali, untuk melihat bagaimana ia akan sembuh secara alami. Kami pun mulai mengamati proses regenerasinya. Apa hasilnya? Potongan yang diolesi dengan salep penutup luka tanaman mulai perlahan dan rapi tertutup di bagian tepinya oleh kalus, jaringan tanaman khusus. Potongan yang tidak diobati juga mulai sembuh, meskipun sedikit lebih lambat, dan permukaannya sedikit mengering. Namun, potongan yang kami olesi cairan antiseptik hijau tampak paling buruk. Tepi potongannya menghitam, kayu di sekitarnya tampak seperti terkena luka bakar kimia. Proses penyembuhannya adalah yang paling lambat. Lalu, di mana masalahnya? Cairan antiseptik hijau itu adalah larutan berbasis alkohol. Dan alkohol ini sangat merusak bagi jaringan tanaman yang hidup. Saat Anda mengoleskannya pada potongan yang baru dibuat, Anda secara harfiah membakar sel-sel hidup, membunuhnya. Tanaman harus mengeluarkan energi ekstra untuk mengatasi luka bakar ini terlebih dahulu, baru kemudian memulai proses penyembuhan. Memang, cairan antiseptik hijau membunuh mikroba di permukaan, tetapi harga dari sterilisasi ini adalah kerusakan pada tanaman itu sendiri. Salep penutup luka tanaman atau balsem modern tidak mengandung alkohol dan membentuk lapisan pelindung yang elastis, yang tidak menghambat proses regenerasi. Kesimpulan, menggunakan cairan antiseptik hijau untuk mengobati luka potongan tanaman adalah mitos yang merugikan. Anda tidak membantu tanaman, melainkan memberinya luka bakar kimia, memperlambat penyembuhan lukanya. Untuk tujuan ini, ada produk-produk khusus yang aman untuk tanaman. Cairan antiseptik hijau sebaiknya disimpan untuk manusia saja. Mitos ke-10 adalah salah satu yang paling ekstrem dan berbahaya, garam untuk membasmi gulma. Saran ini sering Anda temui dalam diskusi tentang cara menyingkirkan gulma yang tidak diinginkan di jalan setapak, di sela-sela ubin, atau bahkan di kebun Anda. Caranya sangat mudah. Taburkan garam dapur biasa pada gulma atau siram dengan larutan garam pekat. Gulma akan cepat menguning dan mati. Dan memang benar, mereka akan mati. Namun, berapa harga yang harus dibayar? Kami memutuskan untuk melakukan eksperimen berisiko ini di area kecil yang sengaja kami siapkan. Salah satu bagian jalan setapak yang ditumbuhi gulma lebat kami taburi garam. Area di sebelahnya kami biarkan sebagai kontrol. Hasilnya cepat dan mengesankan. Hanya dalam beberapa hari, semua gulma di area yang diberi garam layu dan mengering. Seolah-olah metode ini bekerja dengan sempurna. Namun, kemudian masalah pun dimulai. Hujan turun. Sebagian garam terbawa air hujan dari jalan setapak ke tepi bedeng terdekat. Tak lama kemudian, tanaman budidaya yang tumbuh di bedeng itu juga mulai menguning dan layu. Kami mendapatkan apa yang para ahli pertanian sebut sebagai salinisasi tanah. Garam, atau lebih tepatnya natrium klorida, adalah racun bagi sebagian besar tanaman. Garam mengganggu keseimbangan air, menghambat penyerapan nutrisi, dan secara harfiah menarik air dari akar.
Tanah yang telah terkontaminasi garam akan menjadi tidak subur selama bertahun-tahun. Tidak ada yang akan tumbuh di sana, kecuali gulma yang paling tahan banting. Untuk mengembalikan kesuburan tanah seperti itu, dibutuhkan waktu bertahun-tahun dan upaya yang sangat besar. Intinya, dengan menaburkan garam di tanah, Anda menciptakan kembali efek perang kuno dalam skala mini. Ketika pemenang menaburkan garam di tanah musuh yang kalah untuk menyebabkan mereka kelaparan. Kesimpulan, garam memang membunuh gulma, tapi garam juga membunuh segalanya. Ini adalah metode bumi hangus yang mengubah tanah subur menjadi gurun tandus. Mitos ini tidak hanya merugikan, tetapi juga mematikan bagi kebun Anda. Ada puluhan cara aman untuk membasmi gulma, mulai dari mencabut gulma secara manual hingga menggunakan herbisida selektif. Jangan pernah dalam keadaan apapun menggunakan garam di lahan Anda jika Anda tidak ingin mengubahnya menjadi tanah salin. Mitos ke-11, sabun batangan untuk membasmi kutu daun. Ini mungkin salah satu pengobatan rumahan paling tua dan paling umum dalam memerangi hama. Hampir setiap pekebun atau hobiis tanaman pernah mencoba memarut sabun batangan, melarutkannya dalam air, lalu menyemprotkannya pada tanaman yang terserang. Larutan sabun ini dianggap sebagai cara yang murah, mudah didapat, dan yang terpenting, ramah lingkungan, yang efektif membasmi kutu daun tanpa merusak tanaman. Kami menemukan semak kismis dengan tunas-tunas muda yang padat diserang kutu daun. Kami memutuskan untuk menguji metode ini. Kami membuat larutan klasik, sekitar 20-30 gram sabun batangan diparut, dilarutkan dalam 1 liter air, lalu diaduk rata. Setelah itu, kami menyemprotkan larutan ini secara melimpah pada cabang-cabang yang terinfeksi, memastikan setiap kutu daun benar-benar mandi dalam larutan kami. Cabang-cabang kontrol yang juga terinfeksi parah, kami biarkan tidak tersentuh. Apa yang kami lihat keesokan harinya? Hasilnya sangat jelas. Sebagian besar kutu daun pada cabang yang disemprot mati. Koloni hama berkurang drastis. Metode ini benar-benar berhasil. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada sihir atau kimia rumit di sini. Rahasianya terletak pada efek fisik yang sederhana. Saat mengering, larutan sabun membentuk lapisan tipis di tubuh serangga. Lapisan ini menyumbat spirakel, lubang mikroskopis tempat serangga bernapas. Akibatnya, kutu daun mati karena sesak napas. Selain itu, sabun juga melarutkan lapisan lilin pelindung pada tubuh hama, membuatnya lebih rentan. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, ia hanya efektif melalui kontak langsung. Artinya, Anda harus benar-benar mengenai setiap hama. Kutu daun yang bersembunyi di balik daun tidak akan mati. Kedua, larutan ini bisa membahayakan serangga bermanfaat, seperti kepik. Dan ketiga, larutan yang terlalu pekat dapat membakar daun-daun muda tanaman. Kesimpulan, sabun batangan untuk membasmi kutu daun bukanlah mitos, melainkan metode kontak yang efektif. Metode ini berhasil untuk jumlah hama yang tidak terlalu banyak dan memerlukan aplikasi yang teliti. Namun, jangan menganggapnya sebagai solusi yang sepenuhnya aman. Selalu perhatikan konsentrasi larutan dan ingat, Anda juga bisa membahayakan serangga baik di kebun Anda. Mitos ke-12, kalium permanganat PK untuk segala urusan sterilisasi. Kalium permanganat atau yang biasa disebut PK adalah salah satu warisan dari kotak P3 ke kebun zaman dulu. Larutan berwarna merah keunguan ini sering direkomendasikan untuk menyiram tanah sebelum tanam sebagai disinfektan, merendam benih untuk melindungi dari penyakit, bahkan menyemprot tanaman untuk mengatasi embun tepung. Seolah-olah PK adalah antiseptik serbaguna yang mampu membasmi segala macam penyakit di kebun. Kami memutuskan untuk menguji 3 cara paling populer dalam penggunaan PK ini. Pertama, kami merendam sebagian benih mentimun dalam larutan PK.
sementara sebagian lainnya direndam dalam air biasa. Kedua, kami menyiram tanah di satu kotak semai dengan larutan PK, meninggalkan kotak lainnya dengan tanah tanpa perlakuan. Ketiga, kami menyemprotkan larutan PK pada satu tanaman labu yang terserang embun tepung, sementara tanaman di sebelahnya dibiarkan sebagai kontrol. Bagaimana hasilnya? Mari kita mulai dari benih. Daya kecambah pada kedua kelompok sama persis. PK sama sekali tidak memengaruhi kecepatan maupun persentase perkecambahan. Selanjutnya, tanah. Setelah bibit ditanam di kedua kotak, kami tidak melihat adanya perbedaan dalam perkembangannya. Kasus penyakit rebah semai sesekali ditemukan di kedua wadah. Dan terakhir, embun tepung. Penyemprotan dengan PK hanya memberikan efek yang sangat lemah dan sementara. Lapisan putihnya sedikit memudar, namun tidak hilang, dan beberapa hari kemudian, penyakit tersebut terus berkembang dengan intensitas yang sama. Mengapa demikian? PK adalah oksidator kuat. Memang benar PK dapat membunuh bakteri dan jamur saat kontak langsung. Namun saat masuk ke dalam tanah, PK hampir seketika bereaksi dengan bahan organik dan terurai menjadi senyawa yang tidak aktif. Dengan cara ini, mustahil untuk mendisinfeksi volume tanah yang signifikan. Anda hanya mewarnai lapisan atasnya saja. Saat merendam benih, PK mungkin bisa membunuh patogen di permukaan, namun tidak mampu mengatasi infeksi di dalam benih. Sedangkan untuk embun tepung, konsentrasinya tidak cukup untuk memusnahkan miselium jamur yang sudah menembus jaringan daun. Kesimpulan, efektivitas PK di kebun sangat dilebih-lebihkan. Ini adalah antiseptik yang lemah dan tidak stabil. Untuk perlakuan benih, sterilisasi tanah, dan penanggulangan penyakit, kini tersedia produk khusus yang modern, jauh lebih andal dan efektif. PK lebih merupakan warisan tradisi daripada alat yang benar-benar berfungsi. Mari kita beralih ke mitos ke-13, yang aromanya cukup menyengat sekaligus menjanjikan, amonia sebagai sumber nitrogen. Saran ini sangat populer untuk menghidupkan kembali mentimun yang menguning atau bibit yang kurang subur. Logikanya sederhana saja. Amonia yang dimaksud adalah larutan amonia dalam air. Amonia adalah senyawa nitrogen. Nitrogen adalah unsur utama yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan biomasa hijau. Jadi, menyiram atau menyemprotkan larutan amonia adalah cara pemupukan nitrogen yang cepat dan murah. Untuk eksperimen ini, kami mengambil dua tanaman mentimun yang sama-sama kurang subur dan berwarna hijau pucat. Salah satunya kami siram di bagian akar dengan larutan amonia, 1 sendok makan per 10 liter air. Tanaman kedua kami pupuk dengan pupuk nitrogen standar, urea, dengan konsentrasi zat aktif yang sama. Apa yang kami lihat, efeknya terlihat dan sangat cepat. Mentimun yang disiram amonia dalam beberapa hari sudah tampak lebih hijau dan mulai menunjukkan pertumbuhan, seolah-olah mitos itu terbukti. Namun, mentimun yang dipupuk dengan urea menunjukkan hasil yang persis sama, bahkan mungkin lebih baik. Tanaman itu juga menjadi hijau gelap dan mulai menumbuhkan daun dengan aktif. Lalu, di mana letak masalahnya dan apakah amonia layak digunakan? Ternyata, masalahnya terletak pada detailnya. Ya, amonia memang mengandung nitrogen dalam bentuk yang mudah diserap, yaitu amonia. Tanaman dapat menyerapnya dengan cepat, itulah mengapa efek visualnya instan. Namun, ada beberapa tapi. Pertama, amonia adalah zat yang sangat mudah menguap. Saat Anda menyiapkan larutan, membawanya ke bedengan dan menyiramnya, sebagian besar nitrogen akan menguap ke udara. Anda memupuk atmosfer, bukan tanaman. Kedua, amonia yang dijual di apotek adalah sumber nitrogen yang sangat tidak stabil dan tidak terkonsentrasi jika dibandingkan dengan pupuk industri manapun, seperti amonium nitrat atau urea. Dan ketiga, jika dosisnya salah atau larutan terkonsentrasi mengenai daun, dapat menyebabkan luka bakar kimia yang parah. Kesimpulan,
Amonia memang bisa berfungsi sebagai pupuk nitrogen darurat. Namun, ini bukan mitos yang terbukti keunggulannya, melainkan penggunaan zat aktif yang tidak efektif dan tidak rasional. Anda akan mendapatkan hasil yang tidak stabil, kehilangan sebagian besar nitrogen, dan berisiko membakar tanaman. Menggunakan pupuk nitrogen khusus jauh lebih mudah, aman, dan jika dihitung berdasarkan zat aktifnya, juga lebih murah. Mitos ke-14, roti basi sebagai pupuk. Kalian pasti sering dengar, kan? Kalau roti basi itu jangan dibuang begitu saja. Katanya, harus direndam, dibiarkan membusuk atau berfermentasi, lalu cairan hasil rendaman itu disiramkan ke kebun atau tanaman. Konon, ini adalah pupuk organik yang bisa merangsang pertumbuhan buah dengan sangat luar biasa. Logikanya sih sederhana. Roti mengandung karbohidrat, vitamin, dan dipercaya bisa membantu perkembangbiakan mikroorganisme baik di dalam tanah. Untuk menguji klaim ini, kami mencoba membuat infus roti, campuran roti gandum hitam yang sudah dibiarkan berfermentasi dalam air. Satu kelompok tanaman zukini kami siram dengan infus roti ini. Kelompok zukini lainnya kami siram dengan air biasa dan pupuk standar. Dan inilah hasilnya. Tanaman zukini yang disiram infus roti tidak menunjukkan keunggulan yang berarti sama sekali. Bahkan, infus ini malah menarik banyak serangga dan, yang lebih parah, menyebarkan bau asam yang cukup menyengat di seluruh area kebun. Lantas, mengapa pupuk roti ini tidak efektif? Ingat pembahasan kita tentang ragi. Situasinya mirip di sini. Ketika Anda merendam roti, Anda menciptakan media tumbuh yang sempurna bagi ragi, jamur, dan berbagai bakteri pembusuk. Organisme-organisme ini saat berkembang biak memang mengeluarkan beberapa zat yang bermanfaat. Namun, pada saat yang sama, mereka juga secara aktif mengonsumsi nutrisi dari tanah itu sendiri, bersaing dengan akar tanaman Anda. Nitrogen dan kalium yang terkandung dalam roti dilepaskan sangat lambat, dan sebagian besar malah digunakan untuk perkembangbiakan mikroorganisme tersebut. Akibatnya, tanaman Anda tidak mendapatkan nutrisi yang berarti, dan yang Anda dapatkan justru kebun yang bau seperti tapai dan menarik hama. Kesimpulan, menggunakan roti basi sebagai pupuk adalah metode yang sangat tidak efektif dan meragukan. Manfaatnya sangat minim, sementara risikonya seperti menarik hama dan memicu pertumbuhan mikroflora pembusuk justru cukup tinggi. Roti basi sebaiknya diberikan ke hewan ternak atau dimasukkan ke tumpukan kompos, jangan langsung disiramkan sebagai pupuk. Mitos ke-15 ini terdengar sangat ilmiah dan modern. Penggunaan hidrogen peroksida untuk aerasi atau aerasi akar. Para penasihat tanaman sering mengklaim bahwa jika Anda menyiram bibit atau tanaman hias secara berlebihan, Anda harus segera menyiramnya dengan larutan hidrogen peroksida. Logikanya, saat bersentuhan dengan tanah, hidrogen peroksida akan terurai menjadi air dan oksigen atomik. Oksigen ini konon mampu membanjiri tanah yang kelebihan air, menyelamatkan akar yang sesak napas dari pembusukan. Selain itu, hidrogen peroksida juga sering disarankan untuk disemprotkan pada tanaman sebagai disinfektan dan untuk merangsang pertumbuhan. Untuk menguji klaim ini, kami memutuskan untuk melakukan uji stres pada beberapa bibit tomat. Kami sengaja menyiram 2 pot hingga tergenang air, menyerupai kondisi rawa. Setelah 24 jam, ketika tanaman-tanaman tersebut sudah terlihat layu dan jelas menderita karena kekurangan oksigen, kami menyiram salah satu pot dengan larutan hidrogen peroksida apotek yang encer, yaitu 2 sendok makan per liter air. Pot yang satunya lagi kami biarkan saja, hanya dengan menghentikan penyiraman. Lalu, apa hasilnya? Tanaman yang kami siram dengan hidrogen peroksida memang terlihat sedikit lebih segar dan bersemangat. Daun-daunnya pun sedikit terangkat. Namun,
tanaman di pot kontrol, begitu lapisan atas tanahnya mulai mengering, juga perlahan mulai pulih dengan sendirinya. Ada perbedaan, ya, tapi tidak bisa dibilang dramatis atau signifikan. Reaksi kimia memang terjadi. Saat penyiraman, tanah sedikit mendesis karena melepaskan oksigen. Tapi oksigen yang dihasilkan ini hanya cukup untuk mengaerasi sebagian kecil volume tanah di sekitar akar, dan itu pun hanya berlangsung beberapa menit saja. Jadi, ini tidak benar-benar menyelesaikan masalah utama, yaitu kelebihan air di dalam pot. Lebih jauh lagi, hidrogen peroksida adalah agen pengoksidasi yang sangat kuat. Ia tidak hanya membunuh bakteri anaerobik berbahaya, tetapi juga seluruh mikroflora tanah yang bermanfaat. Padahal mikroflora inilah yang membantu akar menyerap nutrisi penting. Jika digunakan secara teratur, Anda berisiko membuat tanah menjadi steril dan tidak subur. Bahkan, penyemprotan langsung pada daun dengan konsentrasi yang tidak tepat bisa dengan mudah menyebabkan daun tanaman mengalami luka bakar kimia. Jadi, apa kesimpulannya? Hidrogen peroksida memang bisa memberikan efek pertolongan pertama atau resusitasi jangka pendek untuk tanaman yang kelebihan air. Namun ini sama sekali bukan solusi ajaib atau panasea. Penggunaannya tidak akan menggantikan pentingnya pola penyiraman yang tepat dan sistem drainase yang baik. Zat ini sebaiknya hanya digunakan dalam kasus-kasus darurat dan jangan sekali-kali digunakan secara rutin. Anggaplah ini lebih seperti kejutan listrik untuk tanaman daripada sebuah obat penyembuh. Jauh lebih efektif jika kita cukup menggemburkan tanah dan membiarkannya mengering secara alami. Sekarang kita bahas mitos ke-16 yang cukup populer dan sering disebut-sebut efektif. Kulit bawang untuk mengusir semua hama. Rendaman kulit bawang ini diklaim sebagai insektisida dan fungisida ringan yang serbaguna. Konon, baunya bisa mengusir kutu daun, tungau laba-laba, lalat wortel, dan fitonsida di dalamnya mampu menghambat pertumbuhan penyakit jamur. Cara membuatnya pun mudah. Cukup siram kulit bawang dengan air mendidih. Diamkan beberapa saat, saring, lalu semprotkan pada tanaman yang membutuhkan perlindungan. Kami kemudian menyiapkan rendaman kulit bawang yang pekat dan memutuskan untuk mengujinya pada dua musuh utama para pekebun. Kutu daun yang menyerang tunas-tunas mawar muda dan tungau laba-laba yang mulai muncul pada tanaman terong di dalam rumah kaca. Kami menyemprotkan larutan ini secara merata dan banyak pada tanaman yang terserang, memastikan mengenai hama dan bagian bawah daun. Lalu, bagaimana hasilnya? Mari kita mulai dari kutu daun. Segera setelah penyemprotan, beberapa serangga memang terlihat hanyut terbawa aliran larutan. Namun, keesokan harinya, koloni kutu daun yang selamat dengan santai melanjutkan aktivitas makan mereka. Kami sama sekali tidak melihat adanya efek pengusiran atau pembasmi pada koloni tersebut. Dengan tungau laba-laba, ceritanya bahkan lebih menyedihkan. Hama ini sama sekali tidak bereaksi terhadap perlakuan aromatikum kami. Ia tetap asik membuat jaringnya dan menghisap cairan dari daun terong seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mengapa cara ini tidak efektif? Fitonsida yang terkandung dalam bawang memang memiliki sifat antibakteri, namun zat ini sangat mudah menguap dan tidak stabil. Dalam rendaman air, konsentrasinya terlalu rendah untuk memberikan dampak serius pada serangga atau jamur. Bau yang seharusnya mengusir hama pun akan hilang dalam waktu kurang dari 1 jam. Satu-satunya manfaat nyata dari rendaman kulit bawang ini adalah sebagai nutrisi mikro tambahan bagi tanaman, terutama karoten yang memberikan warna keemasan cantik pada larutan. Tapi sebagai penangkal hama atau penyakit, ini adalah metode yang sangat lemah, nyaris tidak berfungsi sama sekali. Kesimpulan, rendaman kulit bawang sebagai penangkal hama dan penyakit adalah sebuah mitos belaka. Efektivitasnya hampir nol. Jadi, jangan buang-buang waktu Anda untuk menyiapkannya dengan harapan bisa melindungi kebun Anda.
Untuk mengatasi kutu daun dan tungau laba-laba, diperlukan metode yang jauh lebih ampuh. Mitos ke-17 ini sederhana, drastis, dan sering diyakini. Air mendidih untuk membasmi semut dan gulma. Metode ini seolah puncak efektivitas. Mengapa harus memakai bahan kimia jika ada cara fisik yang sederhana? Jika Anda melihat sarang semut atau rumpun gulma yang membandel, cukup didihkan air di ketel dan siramkan air mendidih itu ke sana. Kematian instan bagi semua makhluk hidup di area yang terkena. Murah, cepat, dan sekilas pandang tampak ramah lingkungan. Kami memutuskan untuk menguji metode ini pada sarang semut yang berada di tengah halaman rumput dan di area jalan setapak yang ditumbuhi dandelion. Kami menyiramkan air mendidih dengan hati-hati ke sarang semut dan gulma, berusaha agar tidak mengenai tanaman budidaya. Hasilnya bisa ditebak dan cukup brutal. Gulma langsung termasak, daunnya menghitam dan layu. Semut yang terkena air panas mati. Sepertinya masalah teratasi. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Di lokasi sarang semut di halaman rumput, terbentuk area gundul yang besar dengan rumput yang hangus dan mati. Memulihkan halaman rumput di area itu membutuhkan waktu lama. Sementara itu, dandelion, meskipun bagian atasnya mati, mulai tumbuh lagi dalam beberapa minggu dari akar tunggangnya yang kuat dan menancap jauh ke dalam tanah. Air mendidih itu tidak mampu memanaskan tanah cukup dalam untuk membunuh mereka sepenuhnya. Namun, kerugian terbesar dari metode ini tersembunyi di bawah tanah. Air mendidih bukanlah senjata selektif. Ia membunuh segala sesuatu, baik organisme berbahaya maupun yang bermanfaat di dalam tanah. Cacing tanah yang menggemburkan tanah, mikroorganisme bermanfaat yang mengurai bahan organik dan membuat nutrisi tersedia bagi tanaman. Semua itu mati dalam jangkauan siraman air. Anda akan mendapatkan area tanah yang steril total dan mati, yang akan membutuhkan waktu sangat lama untuk memulihkan kesuburan alaminya. Kesimpulan akhir. Air mendidih memang membunuh semua yang disentuhnya. Namun, ini adalah metode pengeboman karpet yang menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem taman Anda. Metode ini tidak efektif melawan gulma berakar dalam dan sangat merugikan kesuburan tanah. Mitos ini adalah contoh jelas bagaimana solusi sederhana bisa menyebabkan masalah besar. Mitos ke-18 ini membawa kita menjauh dari kimia dan fisika, masuk ke ranah astrologi, yaitu menanam berdasarkan kalender bulan. Jutaan pekebun di seluruh dunia mencocokkan jadwal tanam mereka dengan fase-fase bulan. Dipercaya, tanaman yang ditanam saat bulan waxing, bulan menuju purnama, akan mengembangkan bagian atas tanahnya, seperti batang, daun, dan buah, dengan lebih baik. Sementara yang ditanam saat bulan waning, bulan menuju mati, diyakini akan mengarahkan semua energinya ke akar, sangat ideal untuk tanaman umbi. Bahkan ada buku panduan khusus yang merinci setiap hari. Kapan harus menabur, kapan harus memindahkan bibit, kapan harus menyiangi, dan kapan sama sekali tidak boleh mendekati bedengan. Kami memutuskan untuk melakukan eksperimen ilmiah yang murni. Kami menggunakan benih lobak, radish, tanaman dengan siklus pertumbuhan yang cepat. Benih-benih ini kami bagi menjadi dua kelompok yang benar-benar sama. Kelompok pertama kami tanam pada hari paling baik menurut kalender bulan, yaitu saat bulan waxing dan berada di zodiak yang subur. Kelompok kedua ditanam pada hari yang sangat tidak menguntungkan, yaitu saat bulan waning dan berada di zodiak yang mandul. Kondisi kedua bedengan ini identik, tanah yang sama, penyiraman dan pencahayaan yang serupa. Kami mengamati perkembangan tanaman dengan saksama, mencatat kecepatan kemunculan kecambah, mengukur ukuran roset daun, dan akhirnya memanen hasilnya tepat waktu. Dan apa hasilnya? Ternyata hasilnya benar-benar sama. Kami tidak menemukan perbedaan yang signifikan secara statistik
baik dalam daya kecambah, kecepatan pertumbuhan, maupun ukuran dan berat umbi. Lobak yang ditanam pada hari buruk tidak kalah bagus dari yang ditanam mengikuti semua aturan agroteknik bulan. Mengapa ini bisa terjadi? Pengaruh gravitasi bulan terhadap bumi memang nyata. Ia menyebabkan pasang surut air laut. Namun, gagasan bahwa gravitasi ini dapat secara signifikan memengaruhi pergerakan cairan dalam biji atau tanaman kecil tidak memiliki dasar ilmiah. Faktor-faktor yang jauh lebih memengaruhi hasil panen di masa depan adalah faktor-faktor duniawi yang nyata. Kualitas benih, kesuburan tanah, suhu, kelembaban, dan perawatan yang tepat waktu. Kesimpulan, kalender bulan bagi pekebun adalah mitos yang didasari oleh kepercayaan, bukan fakta ilmiah. Kalender ini mungkin bisa berfungsi sebagai pengatur jadwal yang praktis untuk membantu perencanaan pekerjaan. Jika Anda merasa lebih tenang menanam berdasarkan bulan, silakan saja. Tapi ketahuilah, faktor penentu utama untuk panen Anda bukanlah posisi benda langit di malam hari, melainkan kerja keras Anda dan praktik agroteknik yang benar. Mitos ke-19, sebuah klaim yang indah dan menarik. Bunga marigold ampuh mengusir semua hama tanah. Bunga-bunga marigold yang cerah dan tangguh ini sering dijuluki pembersih kebun. Banyak yang menyarankan untuk menanamnya di sekeliling bedengan, serta di antara barisan tanaman seperti kentang, kubis, dan stroberi. Dipercaya, bau khas dari akar marigold dapat mengusir nematoda, cacing tanah mikroskopis yang merusak sistem perakaran banyak tanaman. Tak hanya itu, konon mereka juga ampuh menghalau ulat kawat, kumbang kentang Colorado, bahkan tikus tanah. Kami memutuskan untuk menguji khasiat pelindung marigold pada 2 jenis tanaman yang bermasalah. Yang pertama adalah bedengan kentang yang tahun lalu umbinya banyak dimakan ulat kawat. Kami menanam marigold dengan rapat di sekelilingnya dan di antara barisan kentang. Yang kedua adalah bedengan stroberi yang menunjukkan tanda-tanda serangan nematoda. Di sini, kami juga menanam bunga-bunga ini di antara semak stroberi. Sebagai pembanding, bedengan kontrol dengan tanaman yang sama, kami biarkan tanpa tanaman pendamping bunga. Pada musim gugur, kami mengevaluasi hasilnya. Panen kentang di bedengan yang ditanami marigold rusak oleh ulat kawat sama parahnya dengan bedengan kontrol. Jelas sekali, ulat kawat tidak terganggu sedikit pun dengan kehadiran bunga-bunga harum itu. Adapun stroberi, tanaman yang terserang nematoda tetap layu dan memberikan hasil panen yang buruk meskipun sudah dikelilingi oleh pembersih kebun ini. Kumbang kentang Colorado juga dengan santainya terbang melewati pembatas bunga dan mendarat di daun kentang. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Mitos ini memang memiliki dasar ilmiah. Beberapa varietas marigold, terutama yang berbunga kecil, memang mengeluarkan zat thiofen dari akarnya yang bersifat toksik bagi jenis nematoda tertentu. Namun, ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk mencapai efek yang diinginkan, marigold harus ditanam di area tersebut sebagai pupuk hijau. Artinya seluruh bedengan harus ditutupi oleh marigold sepanjang musim. Setelah itu, masa hijaunya harus dibenamkan ke dalam tanah. Hanya dengan begitu, konsentrasi zat yang diperlukan akan mencapai tingkat yang mampu menekan hama. Menanam beberapa bunga di pinggir bedengan saja sama sekali tidak memberikan hasil. Kedua, bagi hama seperti ulat kawat atau kumbang kentang Colorado, bau marigold sama sekali tidak berpengaruh. Kesimpulan, menganggap marigold sebagai penghalang hidup dari hama adalah mitos yang sangat dilebih-lebihkan. Kehadiran mereka yang hanya bersifat dekoratif tidak akan melindungi hasil panen Anda. Efek nyata terhadap nematoda hanya dapat dicapai jika digunakan sebagai tanaman pupuk hijau yang tentu saja memerlukan waktu dan bedengan khusus.
Sebagai penutup maraton kita, inilah mitos ke-20 yang mungkin paling menenangkan. Mengetuk batang tomat untuk penyerbukan yang lebih baik. Nasihat ini adalah tips klasik bagi petani rumah kaca. Katanya, di lingkungan tertutup seperti rumah kaca, di mana tidak ada angin dan serangga penyerbuk juga minim, serbuk sari dari benang sari sulit mencapai putik secara alami. Untuk membantu proses ini, kita perlu berjalan di sekitar rumah kaca setiap pagi dan menggoyangkan perlahan tandan bunga atau mengetuk penyangga tanaman yang diikatkan. Tentu saja kami memutuskan untuk menguji ritual pagi ini. Di rumah kaca kami membagi 2 baris tanaman tomat. Pada baris pertama, kami berperan sebagai angin sepoi-sepoi setiap pagi dengan hati-hati menggoyangkan setiap tandan bunga yang mekar. Baris kedua kami biarkan apa adanya, berharap pada pergerakan udara alami dan penyerbukan mandiri. Kami mengamati dengan saksama bagaimana buah terbentuk pada setiap tandan, dan disinilah kami menemukan kejutan. Berbeda dengan sebagian besar mitos sebelumnya, yang satu ini berhasil, dan berhasil dengan sangat terlihat nyata. Pada tanaman yang kami goyangkan, jumlah buah yang terbentuk jauh lebih banyak. Tandan bunga tampak penuh, hampir tanpa bunga kosong, atau yang sering disebut bunga mandul. Sementara itu, pada tanaman kontrol, lebih banyak bunga yang tidak berkembang menjadi buah. Mengapa demikian? Ini semua tentang struktur bunga tomat. Bunga tomat bersifat hermafrodit dan mampu menyerbuk sendiri. Artinya untuk membentuk buah, ia membutuhkan serbuk sarinya sendiri. Serbuk sari matang di dalam benang sari yang membentuk kerucut di sekitar putik. Agar penyerbukan terjadi, serbuk sari harus jatuh dari kerucut ini dan mendarat di kepala putik yang terletak di dalamnya. Dan untuk inilah getaran diperlukan. Di alam, anginlah yang melakukan pekerjaan ini. Di rumah kaca komersial, tugas ini dilakukan oleh lebah bumblebee yang sengaja dilepaskan atau vibrator elektrik. Dan di rumah kaca kebun kami, peran ini berhasil kami lakukan. Kesimpulan, ini bukan mitos, melainkan teknik agronomi yang benar-benar berhasil. Mengetuk penyangga atau menggoyangkan tandan bunga dengan lembut memang membantu meningkatkan jumlah buah yang terbentuk, baik di rumah kaca maupun di balkon saat cuaca tidak berangin. Metode yang sederhana, gratis, dan mengejutkan efektif. Dan kini tiba saatnya membahas hasil investigasi kami yang paling mengejutkan. Yang benar-benar mengagetkan adalah penggunaan ragi sebagai pupuk. Tanaman di kelompok ini bukan hanya tidak tumbuh lebih baik dari yang lain, tapi justru terlihat lebih layu dan tidak sehat. Ini karena ragi, saat bekerja di tanah, akan aktif mengonsumsi kalium dan kalsium. Ibaratnya, ragi ini merampok nutrisi dari tanaman Anda. Alih-alih menyuburkan, Anda malah menyebabkan tanaman kekurangan gizi. Kejutan lain datang dari penggunaan yodium. Dalam dosis mikro, yodium memang dibutuhkan tanaman. Tapi dosis beberapa tetes per ember yang banyak disarankan di internet itu seperti lotre. Sedikit saja kelebihan dosis, dan Anda akan menyebabkan luka bakar toksik pada sistem akar, seperti yang kami amati pada beberapa tanaman percobaan kami. Tanaman akan berhenti tumbuh dan hanya berjuang untuk bertahan hidup, bukan berbuah. Lalu, apa yang sebenarnya berhasil? Anehnya, salah satu metode paling sederhana justru yang paling efektif, larutan sabun cuci piring untuk membasmi kutu daun. Ini tidak melakukan keajaiban, tapi secara mekanis membilas hama dan menyumbat saluran pernapasan mereka. Murah, mudah, dan efektif, asalkan diterapkan pada waktu yang tepat. Ini membuktikan bahwa terkadang solusi fisik yang sederhana lebih ampuh daripada ramuan alkimia kebun yang rumit. Kesimpulan utama dari eksperimen kami sederhana saja. Tidak semua yang populer di internet itu bermanfaat untuk kebun Anda. Seringkali, di balik janji-janji manis, tersembunyi ketidakpahaman akan hukum dasar biologi dan kimia. Sebelum menuangkan apapun dari kotak obat kebedengan,
Lebih baik gunakan praktik agronomis yang sudah terbukti. Terima kasih sudah menonton investigasi ini sampai selesai. Jika Anda menyukai format seperti ini dan ingin lebih banyak ulasan jujur, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru. Dan kini, pertanyaan untuk Anda, apa saran berkebun paling aneh atau tidak berguna yang pernah Anda dengar? Tulis di kolom komentar. Mari kita kumpulkan koleksi mitos paling luar biasa ini bersama-sama.